علمنا وبحسيس نسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومعلمين ووالدنا ومهدنا والمسلمين خلوصنا والمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خلفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babu Sabi', bab yang ketujuh, fi fadilati siwak, pada menyatakan keutamaan bersiwak, bersikat gigi. Jadi siwak ini maksudnya adalah bersikat gigi. Kalau bahari zaman Nabi pakai kayu. Kalau di zaman kita wayah ini yang pakai sikat gigi atau dengan udol nih tuh. Jadi mulai rumah pakai sikat gigi, udol. Tapi kalau jadi masjid, kada usah sangu udolon sikat gigi. Enak sembahyang tuh nah. Jadi pakai kayu yang gaya Nabi juga, wayah enak sembahyang nih tuh. Ini kita baca yang di pinggir ya lah, yang di tengah nih kita baca juga, cuma untuk bab ketujuh ini yang di tengah banyak mengisahkan tentang masalah nahunya. Karena nyanyok pun mendengar masalah nahunya. Jadi yang utamanya kita baca yang di tengah juga, cuma kadang-kadang bila pindah kebanyakan masalah nahunya kita yang di pinggir aja langsung. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang di pinggir pembawahan tetap mulailah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin, sembahyang 2 rakaat dengan bersikat gigi, khairun, lebih baik, min sab'ina raka'atan bighairi siwakin, dari 70 rakaat sembahyang tapi kada bersikat gigi. Ini munnya saurangan lah, sama-sama saurangan, bersikat gigi saurangan, sembahyang 2 rakaat kada bersikat gigi saurangan juga, maka lebih baik daripada 70 rakaat. Amunnya bersikat giginya di bawah berjamaah lebih banyak lagi lipat gandanya. Tapi kebalikannya pulang, bila kada bersikat gigi saurangan itu kan 70 tadudi pada orang ya kala, pada yang bersikat gigi. Nah, amun kada bersikat gigi di bawah berjamaah itu bisa kada berpahala lagi yang 2 rakaat tadi. Apabila kawan dihiga kada kau berhinak bangun goreng misalnya, kada bersikat gigian langsung ke masjid, itu kita bisa kada berpahala lagi sembahyang kita. Apalagi mbah yang misalnya baruko macam-macam yang dimakan nih, sembahyang zuhur kada bersikat gigi, lalu kawan dihiga kita terganggu, tuh hukumnya kada makruh lagi, haram. Nah, jadi kada berpahala lagi sembahyang kita walaupun sah je kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, tasawwaku, bersikat gigilah kalian, bersiwaklah kalian. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya bersiwak atau bersikat gigi ini matharatun lil fammi, mensucikan bagi mulut,
maksud mensucikan di sini membersihi bagi mulut. Maka kalau kita hanya mengandalkan kayu siwak nento kesikat gigi, berarti mun kaini aja kada bujur-bujur bersih sebenarnya. Kecuali kita ada tahu caranya tuh nah. Amun sekedar kaini kada bujur-bujur bersih. Maka bersikat gigi pakai udul itu diutamakan juga gitu nah. Supaya bujur-bujur bersih. Sebab tujuannya adalah mensucikan bagi mulut. Imbah nintu pulang mardatun lirabbi, menjadikan Allah ridha, membuat ridha bagi Allah, bagi Tuhan. Mardatun lirabbi, bersikat gigi Allah ridha, artinya Allah senang, menyenangkan bagi Allah kita. Muntong kita bersih Allah ridha. Perkaranya yang digawi sederhana aja, bersikat gigi. Ini menampakkan bahwa agama kita ini agama yang bersih bagi kita. Jangankan yang di hati, yang di zahir aja disuruh kita membersihi, apalagi yang di hati, tempat pandangan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada enam perkara min sunanil mursalin, yang termasuk sunnah-sunnah para rasul, para nabi. Jadi para nabi ini berisi ciri khas yang ketujuh menggawi sidin itu, maka disebut sunnah narnya. Artinya mau utamakan benar dengan itu. Nah, ada 6 macam. Ini para nabi, para rasul lah. Nah, kita bagus saja mau pati yang mana kawak kena. Pertama al-haya'u, panyupan. Nah, panyupan bukan berarti panyupan itu misalnya disuruh mama nukar acan supan mah aja kadang itu. Suruh mama nukar napakah supan mah aja. Lain supan nyentuhnya. Maksud panyupan di sini supan tabuka aurat. Nah, supan ada menggawi kewajiban, supan meninggal menggawi yang dilarang, itu maksud supan di sini. Misal kita kada sembahyang Jumat, misal nih supan kita bersambunyi peribahasanya tuh, padahal ada ujur-ujur itu supan. Nah, ada yang misalnya kada sembahyang Jumat, kada ada rasa supan, kuliling kampung nih, orang sembahyang Jumat kada ada rasa supan. Nah, itu jauh benar sudah. Ini menggawi sesuatu yang dilarang Allah, supan atau bahari, ada yang bertampai-tampai itu. Nah, itu maksud supan di sinilah. Nah, jadi kita disuruh supan ini bukan hanya pada waktu kita menggawi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Supan ini nah. Bahkan waktu kita menggawi kebaikan pun kita disuruh tetap berisi rasa malu lawan Allah Taala. Nah, jadi malu itu ada 2 derajat. Derajat pertama malu mengerjakan maksiat, malu meninggalkan yang disuruh Allah. Derajat kedua malu ketika kita berhasil menggawi yang disuruh oleh Allah, tetap kita supan lawan Tuhan. Ada rasa supan. Orang yang kawa menggawi ibadah tapi kada ada rasa supan di hati, kada ada menjaga rasa supan di hati lawan Allah Taala, itu kena cenderung hatinya tadi berpenyakit. Dahulu kada kawa sembahyang subuh hingga jam 7. Sembahyang subuhnya jam 7. Nah, supan lawan Tuhan jam 7. Lalu kawa tepat waktu subuh berjamaah. Rasa supan tuh kada hilang, tetap ada. Nah, ini yang dimaksud supannya bubuhan para rasul. Dahulu waktu sembahyang jam 7 pagi subuh nintu kenapa supan? Karena itu memang melanggar perintah Allah jam 7. Sekarang tepat waktu kenapa supan? Karena kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Ada perasaan rasa supan, rasa malu, rasa ujar kita orang bahasa Banjarnya rasa rawan hati. Nah, supan jangan sampai kita merasa kita yang berisi kebaikan 2 rakaat subuh itu. Rasa rawan kita melihat jar kita ini Allah Ta'ala baiknya menolongi aku. Nah, sidin cakanya Allah kada menolongi, kada kawa aku mulai bahariat yang jam 7 aja subuh.
jam 8 subuh, sekarang kawa. Nah, supan bener aku jangan sampai yang aku kawa tepat waktu 2 rakaat subuh ini merasa kelebihan diriku. Nah, itu. Jadi kita walaupun bahari kada bisi kelebihan, yaitu melaur terus sembahyang subuh, sekarang ada kelebihan, tetap kelebihan tadi dipandang milik Allah. Nah, itu maksudnya. Supan kita mengakuin itu kelebihan diri kita. Yang kedua, wal hilmu, hilim. Arti hilim ini lambat marah. Nah, lambat marah artinya ngalih benar sidin tuh dilihat sarik, melihat sidin sarik tuh ngalih benar. Nah, apalagi kalau hanya urusan dunia, ada mau sarik sidin, hilang sandal yang tipis beluang tumitnya tuh santai ya sidin, biasa aja sidin, kada sarik. Hilang sandal yang hanyar nukar, kada sarik juga. Pokoknya bila urusan dunia aja sidin kada sarik. Nah, ini yang disebut hilim naranya, lambat marah. Tapi apabila urusan agama kita, agama kita, misal anak kita, bini kita ada sembahyang, padahal anak kita sudah balik, maka kita disuruh sarik. Jangan lambat marah kayak ini. Disuruh kita sarik, cuma sarik tadi sarik yang terkendali juga. Ada yang mabuk-mabuk lon parang. Kadang kayak itu sariknya, cuma kita tetap sarik, jangan dilihatkan udah kayak santai aja mainnya aja, sekali-kali kita sembahyang ya. Nah, ada kawas sekali ini tuh. Nah, tetap disuruh kita sarik juga gitu. Nah, artinya paling kadang muha kita masam. Ujar Imam Syafi'i, man ustughdiba walam yaghdab bahwa himar. Barang siapa dipancing-pancing kemarahan tapi nya kada marah, itu keledai. Jadi Imam Syafi'i keledai. Artinya ada orang berbuat maksiat pada keluarga kita juga kita kada sarik, berarti kita ini keledai. Nah, jadi jangan juga kita kada sarik. Cuma sarik itu ada waktu dan kenapa yang disarikakan itu urusannya. Urusan duit dah anak misalnya nukar apakah angsulannya hilang atau kada ingat. Nah, kada usah sarik bila duit itu ha. Nah, lamun anak kada sembahyang, nah itu kita yang sarik. Nah, lambat marah aja kita. Wal hijamatu babekam besunguk aja kita. Hijamah tuh besunguk. Jadi para nabi, para rasul tuh katujuh besunguk. Karena sungguh ini salah satu cara secara sebab menyehatkan tubuh. Nah, maka kalau kita ini mengkawa sekali seumur hidup sekali barang pernah babekam tuh nah besunguk. Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Yang keempat wasiwaku. Nah, ini yang keempat. Yang tadi 6 loh kok. Yang keempat basikat gigi, basiwak. Sampai wayah ini ya bubuhan para ulama, orang-orang salih itu kayu yang sekilan itu jarang ada di kantong. Ada di kantong. Jadi anak sembahyang kana kayak itu sih. Cuma bilanya kayu itu lah jangan dijaret di tasbih. Ini bisa dijaret di tasbih. Handapnya ke sini bolang anak ketahuan mulai zaman bujang bahari sampai anak 5. Kada suah berganti-ganti kayu itu. Dan kada suah berbasuh. Bertahun-tahun kayak ngalih membasuh bertasbih mengikat. Harusnya bila dipakai hari-hari dibasuh juga hari-hari sebenarnya itu. Basuh, pakai, itu caranya. Jangan kada berbasuhan. Nah, besiwak ini sakilan anunya kayunya nih tuh. Ukurannya dan mengikutinya nah kayak itu. Nah, angka 8 lah, atas dulu kanan, bawah, hanyar ke atas, ke bawah. Nah, tetamu terakhir di sini hanya kayak itu. Anunya siwak peraturannya tuh. Itu sudah sini kira jelaskan deh. Itu ada di sini Bang lah. Yang di sana fikih, masalah fikih nih. Wa ta'attur itu babinya harum. Nah, ta'attur katujuh bubuhan para nabi para rasul itu minyak harum. Yang kelima, jadi kada ada para nabi para rasul itu ya kita berbau hapak tuh ada. Minyak harum sini ketujuh. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minyak harum itu diulah dikubuyakan ke awak.
bakuboy kita, padahal sini Palu sini sudah harum, minyak harum perang di kuboy perang ada yang berbusut kada bakuboy. Nah amun kita kada usah bakuboy gina bapalit aja. Nah amun nabi bakuboy itu nabi. Bakasratul azwaji, nah ini kada usah dituruti dulu. Banyak bebini itu para nabi, banyak bisi bini. Kecuali Nabi Isa aja. Nabi Isa ini kada ada bisi bini sikikung. Kenapa kada bisi bini? Karena sidin itu panjalan, kada bisi rumah. Rumah kada ada sidin bisi. Kayak apa aja sidin menampung bini. Nah, jadi sidin kada ada bisi bini. Kedua, sidin bisi kuitan yang diharagu. Jadi sidin kada sampat, kada bebini gitu nah. Itu Nabi Isa. Namun kita bang, hendak bebini 2 bini 3 itu berpikir dulu. Berkonsultasi lawan ulama dulu, jangan asal bebini aja. Konsultasi dulu, jangan sampai asal bebini, sebab biasanya bila kita kada bepadah dengan 2 ini nah, kita hendak bebini lah. Pertama kada bepadah lawan kuitan, hendak bebini 2 nih misal. Bini pertama begini sama aja pada bila kada bepadah lawan kuitan, kedua yang pertama, kedua kada bepadah lawan paguruan, itu kada bebarakat. Jadi mau hendak bebarakat, bapadah lawan kuitan, bapadah lawan paguruan. Mau hendak kawin yang pamulaan, apalagi kawin yang kedua begini ya. Nah, jadi ada kita saringan apa orang pemasukan pikiran tuh nah, oh nang kayak ini. Sebab di akhir zaman ini bini seikung aja si laki ini banyak berdosa lawan bini, apalagi bini 2. Nah, banyak kewajiban kita terhadap bini ini kada terlaksana walaupun seikung. Itu di akhir zaman. Maka menambahi banyak bini, nah menambahi dosa. Kasratul azwaj ya kita. Itu yang ke-6 lah. Jangan pian yang karya yang 6 nih, yang nomor 6 jangan ke-7. Yang nomor 6 ini yang paling berbahaya. Yang bisa masuk kita ke dalam neraka gara-gara babini ini nah. Pian misalnya diisi bini lah. Ternyata bini kita kada menutup aurat. Pian berdiam, cagar masuk neraka pian. Bini pian masuk neraka juga. Banyak lah di zaman kayak ini, banyak bener loh. Yang lakinya berdiam aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 16 sebelahnya. Salah satun, ada 3. Wajibatun, arti wajibatun yang wajib. Cuma tafsir dalam ini fi'luhunna mandubun nadban muakkadan alaih. Nah, menggawinya itu adalah sunat yang dikuatkan. Maksud wajib di sini sunat muakkad. Nah, itu pentingnya tafsir. Kalau kita cuma baca hadis nagih aja wajib aja. Kadang kita melihat tafsir para ulama bisa dikira wajib asli. Maksudnya wajib yang dikokohkan, sunat yang dikokohkan. Ada 3 yang termasuk kalau bagi kita sunat muakkad, tapi kalau bagi Nabi jadi wajib hukumnya. Makanya disebut wajibatun ternyata. Nah, tapi di sini wajibatun sunat muakkad ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Nah, al-ghuslu yaumal jumu'ati. Mandi isukan Jumaat sebelum berangkat ke Jumaat. Sebelum berangkat ke masjid itu nah mandi. Kasarahai mungkin berangkatnya sebelum subuh, nah mandi dulu. Sebelum subuh tuh, berangkatnya mulai sebelum subuh tuh ke masjid. Ini ada orang kami yang Jumaat tuh mulai masih sebelum subuh. Tuntung subuh kada keluar lagi di masjid aja lagi. Sampai kena imbah Juhur, imbah Jumaat tuntung hanyar keluar, ada yang kayak itu. Nah, jadi mandi dulu. Nah, ini sunat aja hukumnya mandi, cuma sunat yang dikuatkan muakkad kita. Tapi jadi wajib malamnya imbah yang begubal. Tinju 2 rundi lagi sekalinya. Nah, maka tuh kada sunat muakkad lagi jadi wajib. Satu yang termasuk disunatakan benar tuh nah kita jangan sampai kada mandi. Batu pulang wasiwaku. Nah, bersiwak ini pun disunatakan benar. Berbuat benar itu nah. Artinya sangat disunatkan. Bersikat gigi ini nih. Bahkan rahasia awit muda, rahasia macam-macam tuh ada dalam kitab tuh aslinya 70 lebih manfaat bersiwaknya.
Dua sudah yang termasuk sunat muakkad. Yang ketiga wa dan masut thayyibi. Mamalitakan minyak harum. Mamalitakan minyak harum, berminyak harumnya kita. Itu pun termasuk sunat yang muakkad sebenarnya. Jadi sekali-kali nukar minyak harum ya Allah. Jangan menghadang orang memalitakan aja hanya berminyak harum. Ada loh wayang asrakal tuh hanya setahun sekali jun tuh hanya berminyak harum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thayyibu fil amr lah, thayyibu harum-harumilah afwahakum mulut-mulut kalian. Nah, artinya diharumilah mulut-mulut kalian bisiwaki dengan cara bersikat gigi. Fa innahu karena bahwasanya mulut itu tariqul Qur'ani, jalan kita membaca Quran. Kan orang baca Quran ini model kayak bapandir lawan Allah Ta'ala. Nah, maka disuruh muntung kita berasih. Termasuk membaca Quran, yang membaca sholawat, membaca istighfar masuk di situ. Ini satu disambat yang dimaksud keseluruhan wirid. Jangan yang baca Quran sambil beruku. Sambil beruku ada boleh. Nah, masuk ada boleh di sini, mengharam nggak ada panglah, cuma ada beradab di kita. Fa innahu tariqul Quran. Jadi termasuk juga kita berwirid telah. Nah, muntung harum kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, Allah menyayangi, rahimatu fi'il madhi. Rahimallahu, Allah menyayangi al mutakhallilina, orang-orang yang mutakhallilina min ummati, menyalat-nyalati. Mutakhallilina itu menyalat-nyalati. Min ummati, yang termasuk mereka itu umatku. Arti menyalat-nyalatin ini fil wudu'i, waktu berwudu. Nah, jadi mun kita berwudu batis tangan, jari-jari itu sunat disalat-salatin yang kayak ini, nah. Yang kayak ini. Ya kalau batis gitu juga menyalat-nyalati yang tahu ya kalau menyalat-nyalati itu hukumnya 3 perkara di situ. Yang kayak ini, apabila banyu sudah yakin kita tahu sampai di antara 2 sela-sela jari ini, maka menyalat-nyalati hukumnya sunat muakkad, sunat yang dikukuhkan. Apabila kita kada yakin banyu sampai, maka menyalat-nyalati bukan sunat lagi tapi wajib. Kita kada yakin bisa kada sampai saku di banyu nih di antara 2 sela-sela jari ini, maka meyakinakan supaya yakin sampai itu menyalat-nyalatinya jadi hukumnya wajib tuh. Sama kayak cincin ini lah. Cincin ini kalau kita baudo digeganakan kayak ini aja kada rasa banyu di dalam bolos ini. Nah, maka digoyang-goyang kayak ini. Nah, sunat hukumnya. Kalau sunat itu bila kita yakin banyu itu rasap ke bawah, amun kada yakin banyu rasap, menyalat-nyalati jadi wajib. Apa? Membuka cincin ini jadi wajib hukumnya. Nah, batis tangan menyalat-nyalati itu apabila di dalam berwudu, hukumnya sunat dan Allah katuju lawan gawian itu. Nah, termasuk juga menyalat-nyalati tadi kan fil wudu'i wa ta'ami, maksudnya fil wudu'i wa fit ta'ami, waktu imbah makan. Nah, kita imbah makan disuruh juga menyalat-nyalati. Apa yang disalat-salati? Gigi. Nah, ada sisa-sisa makanan kayak racikan ayam kah? Nah, disalat-salati gitu. Batu hanya bersikat gigi. Amun kita yakin bersikat gigi hilangnya sudah seluruh sisa makanan itu bagus saja, ada apa-apa. Coba amun kita sulit, nah disalat-salati aja dulu. Membersih itu hukumnya sunat. Allah ketujuh dengan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la takhallalu. Nah, janganlah engkau takhallalu ini basiwaknya kita.
sama aja artinya bersiwaknya tuh menyelat-nyelati tadi bil asi. Asin ini naran salah satu kayu yang ada di sana, sesuatu kayu. Warraihani yang sifatnya baunya harum, tapi wal khosbi sifatnya tadi menyakiti. Nah jadi asi, raihani, khosbi itu tiga sifat dalam satu kayu. Nah jadi memang kayu itu harum, tapi mau digunakan ke muntung berbahaya bagi muntung. Ada nang kayak itu berbahaya bagi muntung walaupun harum. Nah maka jangan kita menggunakan nang kayak itu benda ini. Nah apa misalnya mengandung zat-zat yang berbahaya kan misalnya. Nah kalau yang di sana tuh kan ada kayunya nang kayak itu, kayu ini harum aja, cuma jangan pakai digunakan itu. Sebab bila kita menggunakan yang benda nang kayak itu, yang bil asin ini, warahani wal qasbin ini, fa innahu, karena sesungguhnya mun menggunakan ninto yurisul iklata, mawarisi rumpung kita. Iklah tuh rumpung, pin rumpung lah. Gigi itu paculan tunggu lebigian. Nah, jadi ada kayunya di zaman bahari itu, zaman Nabi kayu itu bila menggunakan ninto, gigi ini rumpung, walaupun harum benar baunya. Bau kayu itu harum, maka gara-gara mengandalkan harum, kada ingat bahwa di situ ada sesuatu yang mengandung yang kada bagus bagi gigi. Nah kias saja ke zaman ini apa? Ada kita mengandalkan harum, mencilang, putih gigi, tapi rumpung akhirnya tuh. Nah itu, maka tuh dilarang juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, salatun bisiwakin. Ini mirip nilai tadi juga ya kalau nih. Satu rakaat, satu sembahyang bisiwakin dengan bisiwak, bersikat gigi, khairun min sab'ina salatan, lebih baik daripada 70 sembahyang. Bighairi siwakin, dengan kada bersikat gigi. Nah jadi karena kita tahu bahwa ini termasuk mendatangkan rahmat Allah, nah itu diutamakan benar, karena mendatangkan rahmat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, senantiasa malaikat Jibril. Mazala itu senantiasa. Jibrilu, malaikat Jibril, yusini, mawasiatakan akan aku, bisiwaki, dengan selalu bersikat gigi. Jadi Nabi ini tuh kan rajak bertamu dengan Jibril ya kalau. Jadi bila Jibril datang nih, sudahkah aja pian bersikat gigi. Nah itu tuh modelnya. Hingga apa jurang memperhatikan urusan itu, mawasiati. Maka hatta khasyitu, sehingga aku ini khawatir ya Nabi, ayat radana, bahwa wasiat Jibril ini sangat penting benar. Lalu aku khawatir atau takut bahwa rontok asnani gigi-gigiku bila aku kada bersikat gigi. Nah, artinya pemahamannya bila gigi kita ini kada tapi dirawat, itu bisa rumpung ya kita. Aku khawatir rumpung ayat radana, barisnya asnani gigi-gigiku. Sebab napang ujar Nabi, malaikat Jibril indah mawasiati tarus urusan bersikat gigi ini nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki. Bahkan aku ujar Nabi nih, umirtu bisiwaki, disuruh bersikat gigi, hatta khiftu ala asnani, sehingga aku mengkhawatirkan benar akan gigi-gigiku. Nah artinya Allah menyuruh bersikat gigi ini jangan-jangan untuk menjaga lawan kesehatan gigi. Sebab bila kada bersikat gigi, siapa tahu itu menyebabkan kerusakan gigi ya Nabi. Nah itu maksudnya. Nah kalau bagi Nabi ini wajib, yang sunat muakkad nih hukumnya wajib bagi Nabi. Nah kalau bagi kita ya sunat muakkad, andak 5 waktu tuh, nah itu bagi Nabi wajib tuh. Nah kalau bagi kita sunat muakkad, arti sunat muakkad itu jangan sampai kita kada menggawi, karena Nabi kada pernah kada menggawi sunat muakkad tuh.
Jadi kenapa aja ada sunat biasa lawan sunat muakkad perbedaannya apa? Nah kalau sunat biasa Nabi sewaktu-waktu bisa kada menggawe. Tapi kalau sunat muakkad tuh Nabi kada pernah kada menggawe. Sama nang aja witir tuh. Nabi itu kada pernah kada menggawe witir tuh gawe witir terus. Nah, maka disebut sunat muakkad witirnya tuh. Kalau di mazhab Imam Malik wajib loh kan. Jadi 6 waktu kita kewajiban sembahyang kalau Imam Malik. Nah, bersikat gigi ini yang penting kita ketahui yang termasuk Nabi menganggap dirinya wajib telah menggawe hendak sembahyang 5 waktu berjamaah. Kalau kita misalnya belum bersikat gigi, ya kalau orang berjamaah sudah Allahu Akbar, tapi menurut kita ini hanya bangun guring. Mana abdalnya mengejar takbir Allah Akbar pertama kah? Bersikat gigi kah dulu? Menurut kita baca bersikat gigi bisa masbuk serakaat 2 rakaat. Misalnya lah. Nah, mana abdalnya bersikat gigi aja dulu. Nah, tuntungakan dulu sikat gigi. Hanya kita mengejar tadi walaupun masbuk serakaat 2 rakaat ada apa? Daripada kita mengarasi kada ada pahalanya sebab mengganggu orang yang dihiga. Nah, itu. Jadi sembahyang berjamaah ini jangan juga bergegasakan itu. Arti bergegasakan tuh kita menggawe bergegasakan tuh mereka tuh orang sudah berjamaah langsung pian bergegasak mendatangi pian. Kada boleh tuh. Jadi ada apa masbuk sarakaat 2 rakaat ada apa kita? Jangan bergegasakan tuh nah. Yang kitanya jangan bergegasakan. Oh, masang baju segala macam buka, kada ingat betapih. Nah, ya kalau. Jadi bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu khusyuknya sembahyang itu diutamakan daripada kita berjamaah. Kalau kita berjamaah jaga kada khusyuk lagi, gara-gara kita nak belakang-belakang susahnya atau ada tertinggal segala macam. Nah, itu lebih baik kita kada berjamaah. Nah, itu. Ya, ini penting kita tahu ini jangan sampai kita ada ini ajarannya sudah mau utamakan berjamaah benar. Memang disuruh berjamaah itu disuruh mau diutamakan, cuma khusyuknya kada ada lagi hilang. Hati-hati. Nah, wallahu a'lam. Disebutkan.